Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanil yaumiddin. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi as-sami'il alim minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang pada saat ini sebelum memasuki subuh kita dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kemarin malam kita tidur, kita berdoa kepasrahan. Jadi Nabi itu mengajarkan sebuah doa yang intinya mengajarkan kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa itu kita baca ketika akan tidur. Sebenarnya kalau dilihat dari kalimatnya itu tidak ada hubungannya dengan tidur sebenarnya. Maksudnya gini, kadang-kadang orang tidur itu kan butuh ketenangan, butuh kesegaran ya. Tapi doa yang diajarkan Nabi ini mengajarkan kita itu memasrahkan hidup kita. Nabi itu kalau tidur itu mengajarkan kita doa Bismika Allahumma ahya wa bismika ahmud. Ya Allah, dengan namamu aku hidup dan dengan namamu aku mati. Padahal tujuan orang tidur itu kan untuk istirahat karena lelah, letih, capek dan sebagainya. Tapi kok malah berdoa, ya Allah, dengan namamu aku hidup dan dengan namamu aku mati. Artinya, ma'asyiral muslimin, ini menunjukkan kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita itu hanyalah makhluk. Dan ternyata memang tidur itu adalah kematian sementara ya, bagi orang-orang yang hidup di dunia. Dalam ruhnya sudah pernah kita bahas dalam beberapa kesempatan yang lalu bahwa tidur itu adalah ruh orang yang tidur itu akan digenggam oleh Allah. Kalau dia dikehendaki meninggal, maka dia tidak akan dikembalikan ruhnya sehingga mati. Makanya kenapa kejadian orang tidur itu meninggal dunia banyak sekali ya. Dan banyak pemicunya, bisa karena penyakit jantung koroner. Yang paling sering itu adalah sleep apnea, yaitu henti napas ketika tidur. Dan ini tidak bisa diprediksi. Makanya kemarin ada seorang dokter yang memberikan kajian. Jadi saya teringat dulu ketika dulu belajar ilmu kesehatan jiwa ya. Dulu itu ada pelajaran namanya anxiety atau kecemasan ya. Ternyata kecemasan itu bisa mengarah kemana-mana, termasuk kepada orang yang tidur, Pak. Orang yang di dalam dirinya ada kecemasan, ketika tidur malah cemas. Jangan-jangan nanti kalau tidur bablas gak tangi mana gitu. Makanya kenapa kalau kita ini tidur, kita pasrah kepada Allah dengan mengatakan, ya Allah, dengan namamu aku hidup dan dengan namamu aku mati. Dan setelah kita tidur ya, kita bangun tidur, lalu kemudian kita berdoa, alhamdulillahilladzi ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Aku bersyukur kepada Allah ya, yang telah menghidupkan aku kembali setelah mematikanku. Jadi Allah dalam tidur itu sebenarnya mematikan kita, ruh kita digenggam oleh Allah. Lalu ketika kita bangun tidur, ruh kita dikembalikan dan dihidupkan kembali oleh Allah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, maka bersyukurlah kita yang pada pagi hari ini masih dihidupkan kembali oleh Allah sehingga bisa melakukan ibadah, melaksanakan ketaatan. Mudah-mudahan dengan istiqomah ini kita dinilai oleh Allah sebagai hamba-hamba yang senantiasa
mendapatkan hidayah dan petunjuk serta kenikmatan berupa keselamatan dunia, akhirat, hingga kemudian kita mendapatkan puncak kenikmatan, yaitu kenikmatan di alam surgawi nanti. Baiklah ma'asyiral muslimin, itu sebagai muqaddimah ya. Beberapa waktu yang lalu mungkin jenengan ingat ada seorang ustadz yang kondang. Beliau ini mantan pendeta. Lalu ketika menjadi pendeta itu kan mendapatkan tugas mencari kelemahan agama Islam, sehingga akhirnya beliau mempelajari langsung dari Al-Quran, bukan malah mencari kesesatan tetapi malah mendapatkan petunjuk, sehingga akhirnya beliau ini masuk Islam dan akhirnya mendakwahkan Islam itu. Nah, dan beliau ini pernah kita undang di sini tapi mendadak tidak hadir karena waktu itu sakit. Yang saya maksud adalah Ustadz Yahya Waloni, masih tahu ya? Jangan pasti tahu Ustadz Yahya Waloni, seorang pentolannya agama Nasrani ya. Makanya kalau saya mengingat kisahnya Umar bin Khattab ya, kalau ada Ustadz yang pernah ngomong gini, kalau ada orang yang dulu zaman kafirnya itu hebat, maka kalau dia mendapatkan hidayah dan petunjuk, maka ketika dia menjadi orang mukmin, dia juga menjadi sosok yang hebat. Termasuk Ustadz Yahya Waloni ini, bukan kaleng-kaleng. Beliau ini seorang guru besar di ilmu teologi, lalu kemudian mendapatkan penghasilan berupa materi puluhan juta per bulan, tetapi rela ditinggalkan semua kenikmatan duniawi, rela ditinggalkan, hingga akhirnya apa? Beliau mendapatkan hidayah dan petunjuk, akhirnya mendakwahkan ilmunya, pengalamannya, mendapatkan hidayah itu ke seluruh pelosok negeri ini. Ma'asyiral muslimin, yang membuat kita kagum itu adalah bagaimana cara beliau meninggal dunia. Jadi kemarin itu beliaunya meninggal di hari Jumat ketika khutbah Jumat di kota Makassar. Padahal kita tahu hari Jumat itu adalah hari yang paling mulia dalam satu minggu. Bahkan saking mulianya hari Jumat itu, seluruh waktu-waktu rangkaian di dalam hari Jumat itu Allah jadikan sebagai waktu yang mustajab untuk berdoa, terutama setelah sholat asar. Ma'asyiral muslimin, jadi Ustadz Yahya Waloni itu meninggal ketika khutbah Jumat di kota Makassar, di mana khutbah Jumat itu ya, salah satu syariat yang Allah turunkan untuk kita adalah sebuah syariat kewajib bagi kaum laki-laki, yaitu ketika melaksanakan sholat Jumat. Kematian beliau ternyata bisa membawa pelajaran untuk kita petik. Maka kalau beliau meninggal dalam keadaan berdakwah khutbah Jumat, terus kemudian meninggal di hari yang paling mulia, maka secara zahir bisa dihukumi kematian beliau adalah kematian yang husnul khotimah. Maka ada beberapa pelajaran yang dapat kita ambil dari meninggalnya Ustadz Yahya Waloni. Yang pertama, pelajaran yang pertama, bahwa Rasulullah SAW pernah menyampaikan kepada kita bahwa dalam sebuah riwayat, Rasulullah itu pernah menyampaikan, la tusaddiqu wa la tukadzibu hatta tara kaifa yuhtamal lahu. Kamu itu jangan cinta secara berlebihan kepada seseorang, dan jangan juga benci secara berlebihan kepada orang lain sampai kamu mengetahui bagaimana dia diwafatkan. Bayangkan Pak. Jadi ma'asyiral muslimin, kita itu tidak boleh terlalu senang pada orang lain, tidak boleh terlalu benci kepada orang lain sampai kita mengetahui bagaimana dia diwafatkan. Kalau orang itu
meninggal dalam keadaan husnul khotimah, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengakui dirinya sebagai hamba-hamba orang yang beriman. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai makhluknya, maka ekspresi cinta Allah kepada hambanya itu adalah salah satunya yaitu berupa karunia husnul khotimah. Artinya amal ibadah ketaatan seorang hamba ketika dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah itu adalah sebagai bentuk pengakuan Allah kepada hamba tersebut menerima amal ibadahnya. Jadi kematian husnul khotimah itu bukan kematian yang bisa direkayasa, bukan suatu kematian yang bisa didustakan, karena yang mengatur husnul khotimah ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam sebuah riwayat yang lain dari Imam Hakim disebutkan Rasulullah SAW pernah bersabda, innallaha idza ahaba abdan asaluhu qalu wa ma asaluhu ya Rasulullah qala yuwaffiqu lahu amalan sholihan hatta idza baina yadahi ajalihi hatta yardu anhu jiranuhu wa man haulahu. Jika Allah Subhanahu wa taala telah mencintai seorang hamba, maka akan diberikannya pemanis. Pemanis itu asaluhu, ya. Lalu di antara para sahabat itu bertanya, "Wa ma asaluhu ya Rasulullah?" Apa yang dimaksud dengan pemanis itu ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan yang dimaksud dengan pemanis itu adalah ketika ada seorang hamba yang dicintai oleh Allah, dan ketika hamba itu sudah mendekati garis kematiannya, maka dia akan disibukkan oleh Allah dalam perkara ketaatan, dalam perkara ibadah. Jadi kalau ada orang itu dicintai oleh Allah, garis kematian ajalnya sudah semakin dekat, nah semakin mendekati ajal itu dia itu semakin disibukkan dengan perkara ketaatan ibadah. Ma'asyiral muslimin, maka kata Rasulullah, pada saat itulah ketika dia melakukan ibadah ketaatan kepada Allah, dicabutlah ruhnya oleh malaikat maut. Jadi ini husnul khotimah ini yang ngatur adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kematian husnul khotimah itu tidak bisa direkayasa, Pak. Padahal kalau kita melihat realitas sosial ya, kadang-kadang itu kita itu sering nyinyir ya, melihat atau mungkin banyak orang yang berburuk sangka nyinyir melihat kematian seseorang. Bisa jadi secara penampakan, secara lahiriah orang itu awalnya kulitnya kuning, lalu karena gara-gara sakit liver kena sirosis hepatis atau hepatoma, lalu kemudian kulitnya yang kuning tadi menjadi menghitam, wajahnya menghitam, perutnya membuncit ya. Orang nggak tahu, dipikir kena santet ya, atau kena azab. Wah, ini mati elek ini. Padahal kita tahu ada sebuah hadis yang mengatakan barang siapa yang meninggal karena penyakit mabetun, penyakit yang ada di dalam rongga perut, ya kita perlu tahu organ apa saja yang ada dalam rongga perut itu. Ada limpa, ada pankreas, ada usus, ada lambung, ada ginjal, ada liver, ya, ada empedu dan sebagainya. Nah, orang ini kebetulan sakit liver, Pak. Sirosis hepatis, kanker hati. Perutnya membesar, ya, membusung, terus kemudian fisiknya menjadi menghitam, wajahnya menghitam, Pak. Makanya kalau kita itu tidak ngerti klinisnya, patofisiologi atau istilah perjalanan penyakit ya, kita pasti mengira orang itu kena azab. Padahal Rasulullah SAW mengatakan penyakit mabetun itu barang siapa yang meninggal karena penyakit mabetun maka dijamin husnul khotimah. Termasuk insya Allah almarhum Pak Iska itu meninggal husnul khotimah karena penyakit mabetun. Beliau sakit yang ada di dalam rongga perutnya ya. Makanya kita itu harus harus membuka wawasan. Jangan pernah kita itu memincingkan mata kalau melihat orang yang meninggal itu seakan-akan jelek di hadapan kita. Padahal justru bisa jadi itu adalah salah satu bentuk kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala.
Itu adalah pelajaran yang pertama, ya. Kemudian yang kedua, ya pelajaran yang kedua kita ambil dari peristiwa meninggalnya Ustadz Yahya Waloni adalah bahwasannya antara kita dengan orang lain, yaitu tentang ilmu dan amal serta keikhlasan itu tidak sama, Pak. Nah, sebenarnya ini kritik untuk kita, ya, kritik untuk kita sendiri. Ya, untungnya saya itu waktu dulu masih SMP itu kan pernah dikasih wawasan oleh guru saya. Kon ngerti kenapa sih wong Muhammadiyah kok gak adik kunut, ditanya gitu. Nah, wong NU kok mesti nggak kunut. Terus kon ngerti kenapa mereka itu kalau meninggal, ada keluarganya yang meninggal kok bancaan 7 hari, 40 hari, 100 hari, ya. Jangan dikira mereka itu melakukan itu tidak ada dalilnya. Mereka ada dalilnya. Kamu misalnya Muhammadiyah kunut, tidak pakai kunut subuh, ya juga ada dalilnya. Dan mereka itu ngambil dari ulama-ulama mazhab. Keempat mazhab ini kan yang paling masyhur kan 4 mazhab, ya. Ya. Terus kemudian jangan dikira orang yang tidak sesuai dengan kita, maksudnya dalam mengamalkan dalil itu berarti orangnya sesat, enggak. Ya karena memang makanya kadang-kadang saya pernah ingat Ustadz Abdul Somad, ya. Beliau kan dapat beasiswa ke Maroko, ya. Maroko itu negeri di benua Afrika, posisinya paling ujung di utara. Di sana itu pakai mazhab Maliki, ya. Mazhab Maliki itu kalau Al-Fatihah itu tidak pakai bismillah. Jadi sama sekali tidak baca bismillah. Kalau Syafi'i kan, Imam Syafi'i kan baca bismillahnya kan dikeraskan, ya. Bismillahirrahmanirrahim, ya. Kalau Hanafi, Hambali, bismillahnya dibaca dalam hati atau dipelankan, lalu baru baca Al-Fatihah. Tapi kalau Maliki sama sekali tidak baca bismillah. Terus kemudian mazhab Maliki itu kalau takbir, setelah takbir itu langsung lurus tangannya. Kalau yang lainnya kan sedekap gini, ya. Kalau Malik itu lurus gini, ya. Padahal Imam Malik itu punya banyak murid. Salah satunya ketiga mazhab yang lainnya itu juga ada yang pernah jadi muridnya Imam Maliki. Nah kalau kita itu tidak tahu, menurut saya iku sembahyang model apa kok koyo ngono iku, gak sedekap, gak maca bismillah. Terus mosok aliran sesat, ya kalau kita tidak tahu, ya. Makanya kadang-kadang kalau kita tidak mempelajari ilmu tentang perbedaan, kita itu akhirnya mudah menyesatkan orang lain. Makanya kemarin itu ada guru saya itu tanya, ya, orang itu nggak sama dengan antara ilmu kita dan ilmu orang lain, pemahaman kita dan orang lain itu nggak sama. Begitu juga dengan keikhlasan. Terus akhirnya guru saya nanya gini, coba kamu lihat, kamu kan Muhammadiyah, ono ta wong NU sing meninggal dalam keadaan husnul khotimah? Oh ada. Kemarin waktu Bu Khofifah dilantik jadi gubernur kan ada acara tilawatil Quran. Beliau kan dari NU kan, ya. Yang baca Al-Quran itu meninggal ketika membaca Al-Quran. Bayangkan, itu kan kematian yang luar biasa. Kemudian beberapa kiai haji, berarti kan NU kan, meninggal ketika khutbah. Ada juga yang meninggal ketika sholat tahajud. Mereka nggak sama dengan kita dalam mengamalkan fikih dalam keseharian. Berarti apa kesimpulannya? Kita itu jangan pernah meremehkan orang hanya karena nggak sama dengan kita. Oh, wong iku NU, aku iki Muhammadiyah, sing bener paling bener itu aku, nggak boleh begitu. Kita hanya mengamalkan perbedaan dalam masalah fikih, perbedaan mazhab. Mereka melakukan amal ibadah, mereka juga ngambil dalilnya. Kita mengambil paket ibadah seperti ini juga ada dalilnya. Bukan berarti kita menganggap mereka sesat. Dan kalau kita melihat poin pertama tadi, bahwa husnul khotimah adalah salah satu bentuk pengakuan Allah terhadap hambanya, maka bisa jadi mereka yang NU bukan seperti kita, yang meninggal husnul khotimah, mereka juga diakui amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya
ini peluang kaum kafirin yang berusaha memecah belah umat Islam, kita dibenturkan dengan perbedaan, Pak. Nah sekarang ini kan muncul sebuah gerakan, ya, pemahaman baru, wong nek gak podo mbek aku berarti sesat. Ya itu yang tidak boleh. Nah, terus kemudian kita melihat apakah ada seorang politikus yang ulung, seorang pejabat publik yang mati husnul khotimah, dia dipilih dari partai melewati proses pemilu? Ada, Pak. Kadang-kadang kita itu kan memandang politik itu kotor, ya, memandang politik itu sesuatu yang kurang baik. Contohnya wali kota Bandung, Mang Odet, ya. Mang Odet itu seorang wali kota yang dipilih lewat sebuah partai, lewat pilkada di daerah kota Bandung. Suatu ketika beliau ini dapat jadwal khutbah Jumat. Sebelum khutbah beliau sholat sunnah 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat, ketika sujud terakhir beliau meninggal dunia. Nah, kadang-kadang kita itu kan menilai, wah pejabat itu mesti kotor, habis duitnya itu gak bersih, sering dapat sana dari sini. Tapi kalau kita kembali ke poin yang pertama tadi, bahwasanya Allah ketika memberikan husnul khotimah adalah bentuk pengakuan kita, ya, bentuk pengakuan Allah kepada seorang hamba. Maka kita tidak bisa mengeneralisir, Pak, ya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, kita itu harus memperbaiki cara pandang kita kepada pihak lain, kepada orang lain. Jangan pernah kita itu merasa paling benar, Pak. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, jadi peristiwa ini sebenarnya memberikan pelajaran kepada kita bahwasannya Allah itu memberikan rahmat kepada hamba-hambanya. Justru karena kita ini yang sempit, ya, pengetahuan kita sebagai manusia itu, wawasan kita itu sempit, sehingga kadang-kadang lebih banyak memandang perbedaan daripada persamaan. Makanya kita ini jangan terbiasa menghukumi dan menghakimi orang lain, ya, dan melupakan bahwa mereka itu juga hamba Allah yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kalau dalam hal ini kita perlu belajar fikih, Pak, ya. Kalau fikih itu tergantung kita ikut riwayat yang mana, ya. Banyak sekali riwayat. Tidak, kalau masalah perbedaan fikih itu biasa, ya. Karena banyak riwayatnya, artinya banyak versi. Dan fikih itu salah satu cabang ilmu dalam agama Islam. Artinya kalau cabang itu bukan sesuatu yang pokok. Yang pokok itu kan beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, ya. Kalau fikih ya cabangnya, gitu. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, makanya kadang-kadang sekarang ini kan muncul gara-gara nggak cocok sama ustadznya, nggak ikut kajian ustadz itu, kan gitu. Loh, kok gak ngaji? Oh, bukan ustadz saya, gitu. Jadi ini menunjukkan bahwa kita ini kurang luas dalam wawasan kita. Ma'asyiral muslimin, jadi dengan kematian Ustadz Yahya Waloni ini kita belajar bahwa kematian husnul khotimah itu tidak bisa direkayasa, dan kematian husnul khotimah itu adalah salah satu bentuk pengakuan Allah kepada hambanya. Kemudian pelajaran yang ketiga dari wafatnya Ustadz Waloni, bahwasannya orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah itu mendapatkan kabar gembira. Yang pertama, orang yang meninggal husnul khotimah itu dia akan dilapangkan dalam urusan kuburnya. Yang kedua, orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah adalah gambaran orang itu dia akan mendapatkan kemudahan di dalam kehidupan akhirat. Kalau orang itu meninggalnya baik, lalu dia di dalam alam kubur itu mendapatkan kebaikan, kemudahan, maka di alam-alam berikutnya, ya, di mana fase akhirat itu ada 13 fase, maka fase-fase itu akan semakin dilewati penuh dengan kemudahan dan kemudahan. Maka marilah ma'asyiral muslimin, salah satunya para ulama mengajarkan kepada kita, banyak-banyaklah
memohon kepada Allah agar kita ini nanti kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Karena sesungguhnya husnul khotimah itu hanya bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi para ulama juga memberikan tips ya, agar kita ini bisa mendapatkan husnul khotimah. Salah satunya adalah kita istiqomah. Istiqomah dalam ketaatan, istiqomah dalam ibadah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW pernah menyampaikan seseorang itu akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya. Kalau dia terbiasa sholat malam, seperti tetangga saya di Munala itu, meninggal ketika qiyamul lail di sepertiga malam yang terakhir, berarti menunjukkan beliau istiqomah sholat malam. Ada yang meninggal ketika azan, ada yang meninggal ketika khutbah, ada yang meninggal ketika memberikan kajian ceramah ya. Banyak sekali. Ada yang meninggal ketika sholat berjamaah di masjid, ada yang meninggal ketika membaca Al-Quran dan sebagainya. Ketika Rasulullah SAW mengatakan seseorang itu akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya, makanya kalau orang itu biasanya joget-joget, atau orang itu biasanya berjudi, atau mungkin berzina, ya Allah akan wafatkan seperti itu. Makanya jangan heran kalau ada orang yang meninggal ketika sedang bersenang-senang dengan wanita PSK ya. Jangan heran, karena memang kebiasaannya seperti itu. Makanya kalau kita ingin mendapatkan husnul khotimah, maka biasakanlah diri kita untuk banyak-banyak melakukan kebaikan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian wa'asyiral muslimin yang singkat pada kesempatan di pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan, bisa memberikan semangat kepada kita untuk meraih husnul khotimah dengan jalan meningkatkan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan senantiasa berusaha ajak istiqamah melakukan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.